الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan ibn Abdillah abdullahi wa rasuluh. Wa asyhadu annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah bisa hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini setelah bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan indikasi bahwasanya iman masih bersemi di dalam hati. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man wazabal jamaah fashhadu lahu bil iman." Kalau ada di antara kalian yang senantiasa muwazabah ini maknanya sudah mulazamah, mudawamah, ya, aktif 5 waktu di masjid. Kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah saksi bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan insyaallah kita adalah orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis panjang ya yang diriwayatkan oleh Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah ini seorang mu'allaf, baru masuk Islam. Beliau mengatakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah ikut salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid seperti ini, di Masjid Nabawi. Idz atasa rajulun, tiba-tiba ada di antara jamaah yang bersin, Pak. Biasanya kalau ada yang bersin, apa yang kita lakukan pas salat jamaah? Namanya mu'allaf. Dulu kan sebenarnya mu'allaf semua ya. Cuma mungkin Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami ini betul-betul baru masuk Islam. Tiba-tiba di sampingnya ada yang bersin. Maka akhirnya Muawiyah ini mendoakan dia dan mengatakan yarhamukallah. Keluar suaranya, yarhamukallah. Akhirnya faramani alqaum bi absarihim. Ini akhirnya yang lain ini melihat saya. Jamaah yang lain pada nengok saya. Tapi ini nggak bubar, Pak. Nggak kayak di Indonesia biasa kalau ada kacau gini langsung bubar salat. Ini nggak bubar. Akhirnya Muawiyah ini merasa tak enak, dan mengatakan, kenapa kalian melihat saya seperti ini? Mulai ngomong dia. Karena para sahabat ini melihat Muawiyah ngomong seperti itu, mengeluarkan kata-kata, ini masih salat. Faja'ala yadribuna
bi aidihim afkhazahum. Akhirnya para sahabat ini memukul paha mereka. Ini itu kode, Pak. Yang lain kan paham, tak boleh bicara. Ini orang kalau tak ditegur ngomong terus, ngomong terus. Akhirnya para sahabat kasih kode. Nah, Muawiyah As-Sulami ini akhirnya paham. Ya, wa haula'i yusammitunani. Mereka ingin saya diam. Nah, itu selesai. Falamma shalla Rasulullah sallam, ketika Rasulullah dan kami semua selesai sholat. Nah, tahu pasti rame nih ceritanya. Setelah selesai sholat, tanpa ditanya, Nabi langsung membuka halaqah seperti ini. Nah, di situ penilaian pertama Muawiyah As-Sulami. Beliau menceritakan panjang hadisnya ini. Ya. Ra'aitu mualliman. Di sini pertama kali saya melihat seorang muallim, seorang guru, la yusmituni. Ya, beliau Nabi itu waktu itu saya kan ada kesalahan gara-gara saya ramai jamaah tadi. La yusmituni, dan Nabi tak pernah mencela saya, tidak membuli saya dan tidak marah pada saya. Dan di situ Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tak boleh dalam salat itu al-kalam, berbicara apa saja, tak boleh bicara. Jadi dinasehati, Pak, tak dimarahi. Nabi juga mungkin tahu ini orang mu'allaf, tak mungkin langsung dihajar ya, tak mungkin langsung dimarahi dan lain sebagainya. Tapi Nabi seperti mau mu'allaf mau bukan mu'allaf, memang cara dakwanya itu wajadilhum billati hi ahsan, udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan. Ya, sampaikanlah, tegurlah orang dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi kata Nabi, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha, ini salat tak boleh ngobrol. Innama hiya, sesungguhnya salat itu at-tasbih wa takbir. Salat itu ya sekitar tasbih dan takbir saja. Sampai di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, akhirnya Muawiyah ini terus terang dan mengatakan, innama nahnu bi ahdi al-jahiliyah. Kami ini sebenarnya Rasulullah masih baru, masih awam, baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Ya, baru meninggalkan masa jahiliyah. Nah, ini poin kita pada subuh hari ini, dan beliau di sini mengatakan wa minna rijalun. Nah, tiba-tiba beliau mengatakan gitu. Wa minna rijalun ya'tuna al-kuhan. Ya, kami ini dulu di masa jahiliyah dan sampai sekarang masih banyak sering datang ke dukun. Ya'tuna ila al-kuhan. Jadi kadang Pak ada hadis panjang itu cuma satu kalimat yang dijadikan istinbat dalil di situ. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'tihim. Nih, tegas Nabi mengatakan, la ta'tihim, jangan sekali-kali mendatangi dukun nih. Nah, kita tak usah bahas tadi masalah sholat, apakah batal sholatnya kalau dia mengucapkan ya yarhamukallah atau tidak ya. Yang kita mau garis bawahi di sini adalah innama nahnu qaumun nati al-kuhan, kami dulu suka datang ke dukun. Akhirnya Nabi dengan kalimat singkat mengatakan la ta'tihim. Ya, itu la adalah lam an-nahi namanya. Lam yang menunjukkan pada larangan, tak boleh. Jangan sekali-kali mendatangi dukun ini. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis panjang ini? Panjang masih banyak, Pak. Ada kurang lebih 2 halaman hadis ini. Pertama adalah praktek sihir dan dukun ini sudah ada sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih hidup sudah ada dukun, dan beliau beberapa kali berupaya musuh-musuh Islam ini, orang-orang Yahudi dulu sering mengirim santet lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lewat makanan Nabi itu pernah makan gulai kambing, dijamu baik-baik, ternyata ada sesuatunya. Tapi namanya Nabi punya mukjizat,
Dan kata Rasulullah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjaga kamu Muhammad dari gangguan orang. Allah yang langsung menjaga Nabi. Jadi insya Allah kalau Nabi selamat. Kalau kita mungkin lahap aja makan kambing itu. Nah, yang kedua, ya, pelajaran yang kita ambil adalah tegas dari Nabi, la ta'tihim. Jangan sekali-kali bermuamalah, berinteraksi dengan kelompok dukun ini. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, beberapa hari terakhir ini kita diramaikan oleh adalah Gus apa namanya itu, dengan pesulap merah kan. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia ini Pak, Indonesia ini minimal ada 4 istilah ini, kadang tak bisa kita bedakan, tapi intinya sama. Ya. Kadang disebut orang pintar, kadang juga disebut paranormal, kadang juga disebut kiai bersurban, dan kadang disebut dukun. Nah, cuma dukun ini nanti jangan digeneralisir ya, karena ada dukun beranak. Kalau dukun beranak itu sunnah. Nah, dan dukun yang berhubungan dengan jin ini yang bermasalah. Nah, ini ada 4 istilah, sama Pak sebenarnya. Orang pintar, paranormal, kiai bersurban, kemudian dukun. Nah, kenapa disebut orang pintar? Katanya ya, orang ini disebut orang pintar karena yang datang orang yang tak pintar. Rata-rata yang menghadap ke mereka itu orang yang tak pintar, ya, orang bodoh. Nah, makanya disebut orang pintar. Mungkin karena kita ini bodoh, tak tahu hal-hal yang gaib mungkin ya. Nah, ini tahu, katanya tahu. Nah, akhirnya disebut orang pintar. Ya. Dalam hadis pun disebut arraf, namanya juga arraf, banyak tahu, sok tahu. Dukun itu Pak, bahasa Arabnya arraf, sok tahu. Arraf, arif, ya kan? Arif dan bijaksana. Apa artinya arif? Banyak paham. Nah, coba kalau dukun ini sok tahu, banyak tahu. Nah, kemudian disebut paranormal. Mungkin karena yang datang orang-orang yang tak normal. Masa orang kayak gini didatangi, ya kan? Kalau kita lihat kemarin kedok yang dibongkar semuanya itu kan nampak semua. Masa kita tidak bisa ambil pelajaran dari kasus ini kan? Nah, nampak semua kebohongannya kan? Ada yang pakai kelapa lah, kambing dan lain sebagainya. Nah, ini paranormal. Kemudian, nah, ini Pak biasa dipanggil juga kiai bersurban. Nih hati-hati hari ini. Ya, kiai bersurban. Ini kan kemarin dipanggil Gus. Akhirnya Pak Guyuban Gawagis, Gus komplain. Ini dari mana Gusnya nih? Kok Gus Udin ini tiba-tiba Gus? Dari aspek mananya dia mendapatkan gelar Gus itu? Nah, tak punya pondok. Pondoknya pondok itu bukan pondok pesantren. Itu kan biasa kita kalau mau dipanggil kiai Gus, kan minimal ada 3 syaratnya. Bisa baca kitab kuning, ada pondok pesantrennya, istrinya lebih dari 1. Nah, itu tambahan aja. Nah, ini bukan anak kiai dipanggil Gus. Tapi itulah kalau dia tak bernuansa Islami, nah, makanya disebut berkedok agama. Makanya dipanggil berkedok agama. Kiai bersurban, dia kalau tak pakai surban Pak, tak berjenggot, tak pakai tasbih, mana orang percaya? Paranormal sekarang kalau masih mau pakai style dulu itu, style Majapahit, orang tak mau datang lagi. Tapi kalau stylenya panggil kiai bersurban, ada tasbihnya, ada sholawatnya, ngaji. Kemarin dites ngaji, nggak tahu carut malu, ambiar Pak. Lihat kan videonya itu, yang dibaca surah An-Nas, terjemahannya surah apa itu? Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kacau balau. Kacau balau. Ini orang pintar. Kemudian dipanggil kiai bersurban. Hati-hati ya. Terutama biasa kaum ibu-ibu. Nah, ada lagi video terbaru di Pekanbaru kalau nggak salah. Di situ langsung Pak divideokan dalam ruangan itu. Itu hampir 80% pesertanya ibu. Mohon maaf nih, kita mudah dikelabui hari ini ya. Kemudian yang terakhir biasa dipanggil dukun. Nah, dukun inilah bahasa kita di kampung.
Nah, dukun ini terbagi dua tadi, ada yang dukun kayak paranormal, ada yang dukun kayak dukun beranak lah. Nah, jadi ini masalah kita hari ini. Ya, dalam Islam dukun ini biasa disebut munajjim. Ya, munajjim itu dulu dukun banyak minta bantuan dari ilmu falak, makanya sempat ada ulama yang tidak membolehkan belajar ilmu falak itu. Kemudian disebut kuhan, kahin, ada kahin, kemudian juga ada arraf. Apa bedanya kahin dengan arraf? Kalau arraf itu bisa memberikan katanya informasi-informasi yang telah lalu, makanya biasa kalau ada barang yang hilang, suami tak pulang-pulang, nah itu datang ke arraf namanya. Tapi kalau untuk menginformasikan hal-hal yang akan datang, gimana nasib saya, gimana karir saya kalau saya bekerja di sini, saya cocok nggak dengan ini, nah itu kahin namanya. Nah, kesimpulannya ini bermasalah. Ya, ini bermasalah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini cukup kita dengarkan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man ata arrafan, siapa yang mendatangi arraf, dukun, ya, fasa'alahu, hanya sekedar bertanya, nih, baru bertanya saja. Ada nggak mungkin di antara kita yang pernah saya kalau lahir, maaf nih, ini udah biasa banget, ya, ini udah biasa banget di masyarakat kita karena kultur dan budaya sudah campur baur. Kadang hal-hal yang seperti ini kita nggak bisa lagi bedakan. Sama dengan itu, Pak. Saya kalau lahir misalnya bulan Agustus, gimana kondisi asmara saya, keuangan saya, dikait-kaitkan. Saya cocok nggak menikah dengan wanita yang lahir bulan Mei? Ada yang kayak gitu. Nah, ini termasuk, Pak. Kalau ada yang datang bertanya seperti ini, saya mau nikah nih, tapi calon saya ini bukan anak pertama, saya anak terakhir. Katanya tak boleh menikah dengan anak. Oh, ini udah kayak gitu. Diramu lah oleh jin. Nah, kamu lahir tahun berapa? Bulan berapa? Itu. Kalau baru bertanya, kata Nabi nih, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu, kemudian hanya bertanya, baru bertanya nih. Kata Nabi, la tuqbalu anhu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini hati-hati, sering ada di media-media online, ya, nanya-nanya nasib. Yang di tempat tanya ini siapa? Banyak nanya-nanya nasib, gimana, itu baru bertanya tuh. La tuqbalu sholatuhu, tak diterima sholat kita, percuma kita sholat 40 hari 40 malam, kalau hidup, kalau tak hidup. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu, kemudian dia bertanya, wasaddaqahu. Nih kasus yang kedua. Tadi yang pertama hanya sekedar bertanya. Kalau yang kedua ini kata Nabi, sa'alahu, sudahlah bertanya, wasaddaqahu, dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Ya, yang namanya kita, Pak, biasa kadang panik, ya, kondisi yang percaya aja. Bahkan kemarin bayar 20 juta, 15 juta, padahal kalau ke dokter mungkin beli paracetamol selesai penyakitnya tuh. Nah, ini udah bayar sekian, makanya ngamuk tuh. Ngamuk semua. Siapa yang tak ngamuk, Pak, mengeluarkan uang banyak seperti itu, tak ada hasil. Nah, karena ternyata kalau dulu kan tadi kita sampaikan tuh, kalau dulu dukun itu, Pak, mengandalkan bintang. Kalau sekarang dukun udah berkedok, pesulap dan lain sebagainya. Semakin cantik mainnya. Jadi orang gampang ditipu. Nah, siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya dan percaya dengan omongan dukun ini, kata Rasulullah, faqad kafara bima unzila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi SAW. Artinya tidak percaya dengan Al-Quran, ya, kafir. Jadi ini konsekuensinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, ya. Kita tak adalah orang yang tak bebas dari masalah,
tapi solusinya bukan di sini. Ya, solusinya bukan di sini. Nah, kalau kondisi masyarakat kita seperti ini, rusak Pak. Tak bisa kita bicara banyak, ya, tak bisa kita bicara banyak kalau masih ada praktek-praktek bermasalah seperti ini. Makanya itulah rahasianya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan kita kalau bicara hijrah kan ada dua itu Pak. Ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Ada periode ketika Nabi berada di Mekah dan ada periode ketika Nabi berada di Madinah. 13 tahun Rasulullah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Coba kita lihat Pak, ciri khas periode Mekah dan ciri khas periode Madinah itu kan nampak sekali. Ketika Rasulullah berada di Mekah itu tak ada itu Pak, belum ada yang bisa dibangun, belum bisa bicara masalah pembangunan lah. Ya. Tapi ketika di Madinah itu sudah bicara banyak, sudah bicara masalah ekonomi, sudah bicara masalah pasar, muamalah, hubungan internasional, ekspansi, itu lalu. Tapi sebelum bicara ke sana, selama 13 tahun itu Pak, ada yang dibenahi oleh Nabi, dan itulah paling dasar itu yang harus dibenahi. Dan ini kesimpulan ulama. Kalau pola Rasulullah tidak kita jalankan ini, susah bicara masalah tamadun. Nah, kita kan ada istilah tamadun. Pertama kali yang memunculkan istilah tamadun itu adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu kan ada 3 ya. Ada saqafah, ada hadarah, ada tamadun. Ini kalau di bahasa Indonesia kan semuanya artinya peradaban ya. Saqafah, hadarah, tamadun. Kalau saqafah biasanya adalah peradaban yang sifatnya tertulis, buku, kitab, manuskrip, itu saqafah. Kalau hadarah peradaban juga, tapi yang bentuknya dalam bentuk fisik. Nah, fisik seperti Taj Mahal, ya, Andalusia, Istanbul, kemudian Singapura. Nih Singapura suatu saat akan menjadi, tinggal cerita dan menjadi hadarah namanya. Tapi ada yang dibangun oleh Rasulullah tidak perlu fisik, tak perlu fisik. Itulah yang disimpulkan oleh Ibnu Khaldun, namanya tamadun. Tamadun ini adalah yang tidak bicara masalah fisik, tapi masyarakatnya juga bahagia. Secara akidah bagus, ya, secara akidah bagus, fisik bagus, masalah kesehatan bagus, pendidikan jalan. Itulah tamadun. Nah, tapi katakan Ibnu Khaldun, kenapa Rasulullah SAW bisa menciptakan ya, pola Madinah seperti ini? Karena di Mekah sudah diselesaikan semua. Nah, ternyata kalau kita mau analisa, Mekah ini titik berat yang disoroti oleh Rasulullah SAW adalah masalah akidah tadi, masalah keyakinan. Artinya yang gitu-gitu tadi itu harus dihilangkan dulu. Tak boleh lagi ada dukun, tak boleh lagi ada paranormal, orang pintar, ini tak bisa. Ini menghambat pembangunan. Kita tak bisa bicara banyak kalau generasi-generasi kita ini ujung-ujungnya ke dukun. Itu belum bicara masalah santet dan lain sebagainya. Makanya Pak, dalam Islam itu dukun yang sudah pakai jin dan sihir itu sebenarnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu sepakat mengatakan hadnya, hukumannya adalah hukuman mati, karena merusak tatanan sosial. Jadi 13 tahun Rasulullah di Mekah itu masalah keyakinan diperbaiki. Maka diri sekalian sama-sama berbahagia. Ya, kita terlalu banyak keliru sebenarnya ya dalam berislam ini. Sama seperti tadi yang mu'allaf ya, yang berkasus itu. Nah, sama seperti kemarin yang kasus-kasus. Akhirnya nampak Pak, yang dianggap selama ini sakti, pakai jubah, ternyata qul a'udzu birabbin nasnya aja belum selesai. Iya, coba lihat videonya juga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kok bisa lompat ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya itu. Kan rancu. Orang seperti ini yang bisa kita jadikan panutan, tak bisa. Ya.
Tak bisa kita berharap banyak dari orang-orang seperti ini. Nah, jadi ini Pak ya, masalah dukun ini. Maka dalam Islam itu ada 4 hal Pak. Ini harus sinergi ya. Ini harus sinergi. Tak bisa kita pisahkan 4 hal ya. Ada namanya iman dulu nih, iman dulu. Iman anak-anak kita ini dan kita semua, bukan hanya anak-anak, kita saja ya, termasuk kita yang baru. Iman ini harus diperbaiki dulu. Kalau sudah iman baru adab. Kalau sudah adab kemudian ilmu. Nah, kalau iman, adab dan ilmu ini sudah bagus, nah, yang terakhir ini insya Allah bagus. Itu dengan amal. Makanya kalau mau beramal yang bagus, pondasinya 3 ini. Amalan kita kalau mau berkualitas, amal ya, ibadah kalau mau berkualitas, itu pondasinya harus iman, adab, ilmu. Kalau ada orang beribadah hanya mengandalkan iman, tak bisa Pak. Maaf kayak kasus COVID-19 kemarin kan, ada itu orang pokoknya saya tetap mau datang ke masjid, tak mau pakai masker, yang kayak gini juga keliru Pak. Ya, ini namanya semangat beragamanya bablas ya, tidak, dan dia sudah mengabaikan yang namanya asbab itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman, iya beriman ya, tapi syaratnya harus dengan ilmu. Nah, sama dengan orang-orang nih yang naik motor di jalan, katanya saya sudah tawakal kepada Allah, cukup pakai peci, surban, selesai, tak mau pakai helm. Ini keliru. Ini bukan tawakal namanya. Kata Umar, lasta mutawakkilan, anta muttakilan. Yang namanya tawakal itu kunci dulu motornya, ya, tampatkan dulu untanya, baru tawakal. Ada Pak seorang sahabat, ya, kebetulan waktu itu ada Umar. Dia masuk masjid, ya, masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian untanya nggak diikat. Ditanya sama Umar, kenapa untamu nggak diikat? Saya sudah tawakal kepada Allah. Ini yang salah Pak. Ya, ini yang salah. Nah, saya bukan dukung vaksin atau tidak pendukung vaksin. Saya vaksin 3 kali. Karena itu merupakan ikhtiar. Ya. Kita hanya keluar jalan, masuk masjid, tapi tidak vaksin. Itu kan keliru. Artinya kalau ulama sudah menyampaikan, ya, para medis sudah menyampaikan, berarti itu jalan yang harus kita tempuh. Sama tadi kata Umar, kalau mau tawakal ikat dulu. Ini tadi kan baru bilang tawakal. Ini yang keliru. Nah, ini yang keliru. Jadi iman tidak cukup hanya iman. Iman ini langkah selanjutnya adalah adab. Nah, adab ini juga nomor 1. Makanya kata ulama dan kata Rasulullah, al-adabu qoblal ilmi. Adab dulu baru ilmu. Kalau tak ada adab, ilmu tinggi tak ada adab, sama saja, nol. Ya, nol. Kemudian yang ketiga tadi harus disertai dengan ilmu. Ya. Kalau tidak disertai dengan ilmu, rancu juga. Mau seperti apa iman kita, mau semakin banyak ibadah kita, kalau ilmunya tak ada. Apa kata Rasulullah? Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ini jelas dari Nabi. Satu orang ahli fikih, salat, beribadah disertai dengan ilmu pemahaman agama yang benar, asyaddu ala syaitan, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah tapi hanya beribadah saja, hanya beribadah dan tidak disertai dengan ilmu. Nah, beda itu, beda kualitas orang yang sholat 1 rakaat disertai dengan fikih, itu jauh lebih dahsyat daripada 1000 rakaat tapi tidak disertai. Niatnya aja bermasalah, wudunya dari ambil wudu aja udah batal wudunya, tak sah. Kalau cara wudunya saja sudah salah, gimana mau bicara sholat? Itu sholatnya pasti udah nggak diterima itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini Pak ya, ada iman, ada adab, ada ilmu. Makanya kemarin kita salut sama
Kemarin kan ada timnas 16 itu. Timnas 16 ini Masya Allah bukan hanya berhasil juara AFF ya. Ternyata pelatihnya itu Coach Bima Sakti, ada videonya viral tuh. Memang ternyata luar biasa cara mendidik anak. Apa kata Bima Sakti? Anak ini kita tidak bisa hanya sekedar bagaimana supaya fisiknya bisa kuat, bagaimana bisa berprestasi. Itu hanya bonus. Tapi anak ini juga kita harus ajarkan bagaimana menjadi anak yang beradab. Makanya beliau itu luar biasa. Apa kebijakan yang beliau terapkan itu pada anak-anak yang usia 16 tahun ini luar biasa. Ya, itu wajib sholat berjamaah di masjid bagi yang muslim, berjamaah di masjid. Ya. Kalau ada yang masbuk saya Pak, masbuk itu didenda 50.000. Kalau nggak datang sholat, denda 100.000. Ini motivasi. Tapi ada satu nilai, dan ini yang mahal. Ya, nggak usah lagi kita bicara masalah anak-anak Citayam itu udah jauh. Mudah-mudahan Allah dan ada upaya untuk mengembalikan anak-anak kita itu, yang anak-anak Citayam kemarin yang heboh itu. Alhamdulillah itu hilang gara-gara muncul generasinya Bima Sakti. Kan luar biasa, pemain bola berprestasi kemudian disorong. Ini kan sekarang yang berlaku mana yang viral kan? Kalau yang viral terus pesulap, dukun, anak-anak Citayam tadi, anak-anak generasi kita yang disuguhkan dengan generasi yang lost adab. Nih, kalau ini yang muncul. Tapi kalau yang muncul anak-anak 16 ini, dan ternyata Masya Allah kan, sholat 5 waktu, ngaji, ada setoran, itu kan ada kebanggaan. Mudah-mudahan ini menjadi obat ya buat kita semua ini di tengah-tengah kondisi generasi kita yang rusak seperti ini. Ternyata Masya Allah ada potongan generasi yang masih istiqomah. Makanya kesimpulannya, kalau mau amal yang berkualitas, maka pondasinya 3 tadi: iman, adab, dan ilmu. Ini tak bisa diabaikan. Kenapa muncul banyak dukun, paranormal, orang tidak pintar? Karena langsung lompat, langsung ke bab yang paling tinggi, sementara bab paling dasar ini dilangkai, tak ada iman. Ya, mungkin kira-kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.